Siang Bang Leo. Selamat siang, Bang. Bang Leo, mungkin bisa dijelaskan terkait agenda ke PNJ ini ada apa gitu? Jadi ini kan ada kasusnya Atta Halilintar ya, ajudannya ya, yang mengancam wartawan itu. Nah, setelah 2 bulan berproses di Polres Jakarta Selatan, ternyata dari keterangan para saksi dan bukti-bukti yang didapat, ternyata si pelaku yang mengancam para teman-teman media ini, jurnalis ini, adalah oknum anggota Tentara Angkatan Darat, gitu. Nah, karena adalah oknum TNI AD, jadi dari Polres Jakarta Selatan kemudian tidak berwenang menangani ini, sehingga Polres Jakarta Selatan kemudian melakukan koordinasi dengan Pomdam Jaya untuk pelimpahan berkas penanganan perkara dari yang ditangani oleh Polres Jakarta Selatan kemudian menjadi dilimpahkan menjadi yang ditangani oleh Pomdam Jaya. Nah, kemarin itu tanggal 12 November 2024 sudah ada kesepahaman antara Polres Jakarta Selatan dengan Pomdam Jaya, sehingga berkas ini kemudian disepakati untuk dilimpahkan. Berita acara pelimpahannya juga sudah dibuat, kemudian serah terima berkas juga sudah dilakukan pada kemarin, begitu. Jadi sudah berproses dan sekarang berkasnya sudah ada di Pomdam Jaya. Sudah mungkin akan disiapkan tim penyidik dari Pomdam juga, dari polisi militernya. Oke, berarti artinya ini pelimpahan berkas ya Bang ya dari Polres Jaksel ke Pomdam Jaya gitu ya Bang. Untuk statusnya sendiri untuk saat ini dari si ajudan itu mungkin apa Bang? Tentunya statusnya masih belum diperiksa kan. Jadi karena belum diperiksa di Polres Jakarta Selatan juga statusnya masih terlapor, tapi belum diperiksa karena ternyata bukan kewenangan dari Polres. Nah, nanti akan diperiksa oleh Pomdam Jaya status dari si terlapor ini, begitu. Sudah ada agendanya sendiri Bang? Akan ada dia agendakan karena nanti dalam minggu depan kami juga akan bertemu dengan tim dari Pomdam Jaya untuk koordinasi antara pengacara, kuasa hukum dengan tim penyidik dari Pomdam Jaya untuk perkembangan dari perkara ini bagaimana. Berarti memang ternyata benar gitu apa Bang ya, si ajudannya ini memang masih aktif di TNI. Masih. Itu kalau boleh tahu Bang, itu yang diambil sendiri itu dari TNI Angkatan Darat atau dari Angkatan Darat? TNI Angkatan Darat. Menurut keterangannya dari TNI Angkatan Darat. Itu penjelasan dari si terlapor atau gimana? Ini penjelasan dari Polres Jakarta Selatan tentunya kepada kami tim pengacara. Bang, kemarin kan sempat beredar terkait setelah viralnya video tersebut gitu yang pengancaman terhadap wartawan sendiri, itu kan katanya dinonaktifkan, itu benar atau enggak sih Bang? Oleh siapa dinonaktifkan? Oleh dari Atta Halilintar. Itu kita belum dapat keterangan secara detail dan pasti, tapi menurut yang beredar memang pihak Atta Halilintar kemudian menonaktifkan si oknum ini dari pekerjaannya sebagai ajudan dari Atta Halilintar. Walaupun kemudian disangkal bahwasanya itu hanya kawan saja, tapi bukan ajudan. Tapi nanti kita akan lihat ini seberapa jauh hubungan antara Atta Halilintar dengan ajudannya. Mengingat para saksi menyatakan memang ini si oknum ini adalah memang setiap hari mengawal Atta dan memang adalah ajudannya. Nah, teman-teman dari jurnalis yang selalu bertemu di lapangan dengan timnya Atta memang melihat ini mereka ini si oknum ini adalah ajudannya Atta Halilintar. Tapi pada dasarnya sendiri Bang, kalau warga sipil bukan ASN atau kepala daerah itu memang diperbolehkan memiliki ajudan, atau apalagi kan ajudan dari militer gitu ya? Ya, ini yang kita belum tahu ya, karena memang sejauh yang kita tahu bahwasanya untuk menjadi ajudan sipil ini harus pejabat yang diberikan kekuasaan oleh negara menjabat, misalnya bupati, kemudian anggota DPRD mungkin, atau ketua DPRD sendiri boleh meminta bantuan dari perlindungan atau pengawalan dari militer ya. Tapi ini kan si Atta Halilintar ini kan orang sipil dan dia bukan siapa-siapa sebenarnya. Nah, tapi kemudian dia mendapatkan pengawalan secara oknum TNI. Nah, kita akan bertanya kepada Pomdam apakah nanti dalam penyidikan apakah ini secara formal, apakah informal saja atau hanya perkawanan saja. Nah, kalau perkawanan saja berarti kan ini ada yang dilanggar oleh si oknum tadi kan. Kalau secara formal kita akan tanya juga kenapa bisa seorang sipil yang bukan pejabat, bukan siapa-siapa juga kemudian mendapatkan posisi pengawalan dari militer. Nah, itu kita akan bicara. Kita harus tata nih supaya kemudian tidak lagi ini menjadi tambah banyak. Jadi
orang-orang sipil entah siapa hanya karena punya uang kemudian punya pengawal militer ini berbahaya gitu. Nanti ada konflik kepentingan di militer juga gara-gara ini. Bang, untuk kedepannya mungkin dari abang nih sebagai tim kuasa hukum gitu, apakah akan ada bukti-bukti baru gitu yang untuk memperkuat dalam kasus ini? Kalau bukti sih sudah lengkap ya dalam konteks pengancaman secara faktual dari seseorang oknum kepada teman-teman media, itu secara konkret sudah ada. Nah kemudian tentu nanti ada bukti baru atau ada cerita baru atau ada keadaan baru yang didapat, temuan baru. Apakah ini oknum ini secara resmi memang diperintahkan untuk mengawal Atta Halilintar atau karena ini hanya informal, hanya antar mereka saja tanpa diketahui oleh pimpinan atau pejabat militer yang terkait gitu. Nah kalau ini kan kita harus temuin dulu kesaksian atau keterangan yang lengkap yang nanti akan dikerjakan oleh Pom Dam Jaya, tim penyidik. Kalau sudah lengkap akan ketahuan ini apakah ini permintaan secara formal ataukah ini hanya sekedar informal, gagah-gagahan gitu. Kemudian ada anggota oknum TNI yang kemudian karena dibayar, oke saya menjadi pengawal dari seseorang. Nah ini sebenarnya nggak boleh. Ini pelanggaran dari kode-kode undang-undang militer. Dan terus bang, kalau misalnya apakah sudah ada bang konfirmasi kepada pihak instansi yang terkait yang dari satuannya si terlapor ini bang? Sejauh ini yang mengkonfirmasi ini adalah penyidik Polres Jawa Selatan. Jadi kemudian mereka setelah menyidik kemudian mendapatkan temuan bahwasanya oknum ini bukanlah orang sipil tapi adalah anggota TNI Angkatan Darat. Begitu. Jadi karena temuan dari proses penyidikan tentunya akhirnya ya ini harus diproses tapi bukan Polres yang berwenang menyidik tapi harus dari penyidik militer dari Pom Dam Jaya. Dan jika terbukti dia melakukan pelanggaran kode etik dari kemiliteran sendiri, itu prosesnya akan seperti apa bang? Ya tentunya kalau dia melakukan pelanggaran terhadap undang-undang militer tentu ada hukum militernya. Kalau dia kemudian melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang militer, undang-undang pers ini kan, tentu harus ada koneksitas dalam penanganannya gitu. Jadi dia anggota militer tapi dia melakukan misalnya tindak pidana yang memenuhi unsur di KUHP yang bukan persoalan militer. Dia memenuhi tindak pidana yang berupa pelanggaran tindak pidana undang-undang pers. Ini kan bukan militer juga. Nah, ini ada koneksitas, tapi nanti akan dilihat siapa yang berwenang kemudian mengadili ini. Tentunya karena dia militer, statusnya militer, tentunya yang berwenang adalah pengadilan militer. Oke, sip.